Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Rulianti dengan NIM 192111155 dan rekan saya yaitu Maulana Hafi Aldiansyah dengan NIM 202111215. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kelaikan bisnis produk basreng pedas doer. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Basreng ini dipilih untuk lahan bisnis karena basreng saat ini sedang naik daun dan banyak dicari oleh masyarakat, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Basreng ini terbilang camilan yang sangat unik, yaitu dengan menggunakan bakso ikan dan disajikan dengan berbagai macam rasa dengan level pedas yang berbeda-beda. Hal yang mendasari usaha tersebut adalah sulitnya mencari pekerjaan yang cocok dan kewirausahaan yang semakin maju. Sedangkan tujuan didirikannya usaha ini adalah untuk memperkenalkan camilan basreng dan menambah penghasilan. Kemudian untuk keunggulan dari produk ini adalah karena rasanya yang pedas, asin, gurih, yang pas, dan harganya yang terjangkau, serta memakai rempah-rempah pilihan. Kemudian prospek di masa mendatang. Prospek bagi perusahaan ini adalah dengan terlebih dahulu mengembangkan usaha basreng ini, kemudian setelah berjalan dengan lancar, kami akan menambah beberapa rasa, serta ingin menjangkau pemasaran yang lebih luas, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi kami yaitu, yang pertama menciptakan perusahaan basreng terbaik di Indonesia yang membentuk kemandirian. Yang kedua menjadikan basreng menjadi salah satu camilan yang harus dilestarikan. Yang ketiga yaitu menjadikan basreng sebagai camilan yang akrab di lidah masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu membantu mensejahterakan masyarakat. Dengan misi kami yaitu, yang pertama memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, yang kedua membangun kemandirian perusahaan dalam menghadapi globalisasi, kemudian membuka lapangan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas produk. Kemudian kegiatan usaha dan pemasaran, yang pertama yaitu profil usaha. Nama perusahaan ini adalah CV Zafar yang memiliki arti kejayaan. Bisnis ini berlokasi di Jalan Porong nomor 17, Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Bisnis ini adalah bisnis baru yang akan dijalankan, oleh karena itu belum memiliki riwayat apapun. Bisnis ini memiliki brand atau merek yang bernama Basreng Pedas Doer. Karena namanya yang unik, basreng ini bisa menarik perhatian masyarakat agar membeli produk ini. Kemudian yaitu struktur organisasi badan usaha. Dalam susunan kepengurusan manajemen sebuah perusahaan berbentuk CV, maka membutuhkan beberapa posisi manajemen, yakni yang pertama direktur, yang kedua wakil direktur, yang ketiga keuangan, yang keempat pemasaran, yang kelima administrasi, dan yang keenam yaitu staf. Yang selanjutnya yaitu bentuk badan usaha. Bisnis ini berbentuk CV, karena CV merupakan suatu bentuk badan usaha yang berupa persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Struktur modal usaha ini adalah perbandingan atau perimbangan antara modal asing dengan modal sendiri. Yang dimaksud dengan modal asing adalah utang jangka panjang dan jangka pendek. Sementara modal sendiri merupakan laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Maka dari itu, bisnis ini menggunakan modal sendiri, dan apabila perusahaan memerlukan dana yang lebih besar, maka akan menggunakan modal asing. Izin yang diperlukan dalam bisnis ini adalah yang pertama sertifikat halal MUI, dan yang kedua yaitu surat keterangan domisili usaha. Yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Potensi pasar yang akan dihasilkan dari usaha ini cukup menguntungkan dan bisa menghasilkan laba setiap harinya. Sedangkan peluang pemasaran untuk usaha ini sangat besar dikarenakan masyarakat, terutama anak milenial, yang gemar mengkonsumsi makanan atau camilan yang pedas, asin, dan gurih. Analisis persaingan untuk bisnis ini terbagi menjadi 3, yaitu analisis SWOT, analisis STP, dan bauran pemasaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan dan operasi pada usaha basreng rancangan kami, yaitu aspek keuangan. Yang pertama, dana yang dibutuhkan untuk usaha basreng ini yaitu
1.107.000. Itu sumber dananya untuk usaha ini berasal dari modal sendiri, karena kita menerapkan prinsip untuk tidak meminjam dulu, karena ini baru rancangan untuk menggunakan modal sendiri dulu gitu. Untuk biaya kebutuhan usaha antara lain, satu, pembelian bahan baku itu 664.000. Dua, biaya produksi yaitu 445.000. Untuk biaya promosi yaitu 50.000. Harga jual produk untuk basreng adalah 15.000 per bungkus dengan target jual 100 bungkus per hari. Untuk keuntungannya pendapatan per hari yaitu 100 bungkus dikali 15.000 yaitu 1.500.000. Keuntungan per hari total pendapatan dikurangi total biaya operasional yaitu 1.500.000 dikurangi 1.157.000, yaitu keuntungannya hasilnya 3. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan aspek teknis dan operasi. Lokasi dari bisnis basreng ini yaitu di Jalan Porong nomor 17, Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Untuk layout usaha ini, dapur digunakan sebagai tempat untuk memasak dan ruang makan digunakan sebagai tempat untuk packing. Teknologi yang digunakan adalah laptop dan handphone sebagai alat pemasaran. Untuk selanjutnya, manajemen dan resiko. Untuk manajemen dan operasi, untuk merancang usaha ini adalah sebagai berikut. 1. Minggu pertama akan mencari bahan dan alat untuk produksi. 2. Minggu kedua mulai membuka lowongan pekerjaan. 3. Minggu ketiga mulai menjalankan bisnis. Yang keempat, setelah semuanya berjalan lancar dan kondisi keuangannya stabil, maka kami akan menambah beberapa rasa pada basreng. Pengorganisasian usaha ini terdiri dari 1 direktur, 2 wakil direktur atau sesuai kebutuhan, 3 keuangan, 4 pemasaran, 5 administrasi, dan yang keenam adalah staf. Untuk pelaksanaan dari usaha basreng ini akan dimulai pada bulan Juli tahun 2022. Usaha ini akan diawasi langsung oleh direktur yang akan terjun langsung untuk membantu karyawan, karena usaha ini baru dirintis. Sumber daya yang digunakan dalam usaha ini adalah sumber daya manusia serta sumber daya alam. Terima kasih untuk penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian aspek ekonomi, budaya, dan sosial. Dampak yang akan didapatkan oleh lingkungan atau masyarakat cukup positif karena bisa membuka lowongan pekerjaan dan tidak menghasilkan limbah berbahaya seperti pabrik-pabrik yang besar. Bagi pemerintah, usaha ini akan membantu karena bisa membuka peluang pekerjaan dan mengurangi pengangguran. C. Aspek resiko. Resiko real yang akan didapat jika produksinya tidak laku adalah kerugian. Maka untuk mengantisipasi masalah tersebut, produk ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas serta pengemasan yang baik. Resiko psikologis yang akan didapat adalah kesehatan yang menurun akibat kelelahan. Oleh karena itu, usaha ini membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bekerja agar bisa membantu pekerjaan yang ada di dalam usaha ini. Analisis masalah dan dampak lingkungan hidup. Sampah yang akan dihasilkan dari usaha ini akan dikumpulkan dan dibuang ke tempat sampah dan tidak akan dibiarkan berserakan sehingga dapat merugikan masyarakat. Tidak akan ada masalah yang akan ditimbulkan dalam usaha ini karena membangun usaha ini dengan niat baik dan dijalankan dengan benar serta tidak ada penyimpangan. Selanjutnya penutup. A. Penutup proposal. Basreng adalah sembilan yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat, khususnya kaum milenial. Rasanya yang asin, pedas, gurih, dan renyah membuat orang yang merasakannya ketagihan untuk terus memakannya. Produk basreng dari Basreng Pedes Doer ini akan menjadi salah satu cemilan basreng yang sangat disukai oleh masyarakat, karena bukan hanya rasanya yang enak, tapi basreng ini juga memakai rempah-rempah yang melimpah dan berkualitas. Untuk prospek bisnis ini ke depannya adalah ingin menjangkau pemasaran yang lebih luas, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Tak hanya itu, kami juga ingin
menambah beberapa rasa pada produk basreng ini. Kesimpulan, usaha cemilan pedas basreng pedas doer didirikan oleh Rinta Rulianti dan Maulana Hafi Aldiansah. Produk basreng ini memiliki keunggulan dibandingkan produk yang lainnya, yaitu rasa asin, pedas, gurih yang pas serta terdapat rempah-rempah yang sangat melimpah di setiap kemasannya dan harganya pun sangat terjangkau. Bukan hanya itu saja, basreng ini juga terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas sehingga bisa tahan sekitar 2 minggu di suhu ruangan. Saran bagi masyarakat, kami menghimbau untuk membeli produk-produk cemilan yang berkualitas seperti cemilan basreng pedas doer ini karena rasanya sangat enak serta harganya pun terjangkau.